Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya. Baik, silahkan disiapkan dulu. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam. Ya, silahkan titip situ saja. Ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, siapa yang tidak hadir hari ini? Calip, Rehan. Ya. Silahkan. Perwakilan kelas, silahkan melaporkan absennya. Calip, siapa tadi? Calip, apa keterangannya? Sakit. Terus? Rehan. Rehan sakit. Siapa lagi? Hah? Ferry. Oh, Lady. Lady Lavera ya. Sakit juga. Ya, kalau kemarin buat surat sakit berarti kalau ada yang belum masuk berarti masih belum sehat. Jadi 3 orang yang hadir ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita yel-yel dulu biar semangat. Masih ingat yel-yel SMP 14? Ya, SMP Negeri 14 Kota Jambi. Oke, lupa kan? Kami datang. Nah, ayo ulang. SMP Negeri 14 Kota Jambi datang untuk belajar. Alpa lari, no prestasi. Ya, kurang semangat, coba ulangi. SMP Negeri 14 Kota Jambi datang untuk belajar. Alpa lari, no prestasi. Yes. Iya. Baik, kita melanjutkan pelajaran P5 kita ya, yang tema judul besarnya adalah Be a Buddy not a bully ya. Artinya menghindari ya perbuatan bullying ya. Masih ingat bullying pengertiannya apa? Ada salah satu, silahkan. Yang masih ingat apa itu bullying? Bullying adalah baru 3 hari yang lalu. Apa? Coba silahkan. Siapa namanya? Hah? Ya, kuat-kuat bacanya. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti
dan dilakukan secara terus-menerus. Iya, ya. Jadi perbuatan yang tidak menyenangkan artinya yang dilakukan secara terus-menerus itu yang dinamakan bullying. Iyalah. Ya, baik. Kita lanjut materinya pada hari ini tentang komunikasi asertif, agresif, dan pasif ya. Kita buka dulu. Laptopnya suruh bangun. Ya. Menjadi 3. Yang pertama asertif ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua adalah agresif. Agresif itu ya apa ya? Seperti merasa paling benar gitu kan. Kemudian menggebu-gebu, yaitu namanya agresif. Ya. Kemudian pasif. Ya. Pasif adalah ya diam saja, tidak mau mengeluarkan pendapat. Ya. Jadi nanti kita akan memahami dulu komunikasi asertif. Ya, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi asertif. Kalian pasti pernah mengalami situasi di mana sulit untuk menyampaikan pendapat, ya, atau perasaan tanpa merasa tersinggung atau menyinggung orang lain. Nah, komunikasi asertif ini adalah solusinya. Yuk kita mulai. Ya. Jadi komunikasi asertif adalah keseimbangan antara pasif dan agresif. Ya, jadi dia tuh tempatnya di antara pendiam dan orang yang menggebu-gebu tadi. Ya, penengah. Ya, artinya adalah komunikasi yang terbaik. Ya, kita tidak perlu terdiam atau malah menyerang orang lain. Ya, ada hubungannya dengan bully? Masih ada, menyerang orang lain. Ya. Dengan komunikasi asertif kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan tegas, namun tetap sopan dan menghormati orang lain. Ya, jadi kaitannya dengan bullying masih ada. Ya, kita menghormati orang lain. Kita tetap bersifat sopan dalam menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian ciri-ciri orang yang asertif, ya. Yang pertama, mampu mengatakan iya dan tidak. Artinya dia berani mengambil keputusan. Misalnya rapat, misalnya ada rencana, ya. Kalau iya, tidak gitu. Ya. Tetapi yang kedua, mampu mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Ketika orang lain mengatakan iya atau ketika orang lain mengatakan tidak, jangan disalahkan. Ya, kalau kita menyalahkan berarti kita kembali ke agresif tadi. Ya, tapi kalau kita diem baik berarti kita pasif. Ya, yang dikehendaki adalah asertif. Kemudian mampu menerima kritik dan pujian. Ya, jadi kalau dikritik, misalnya kita berpendapat, dikritik jangan marah. Ya, ketika marah berarti kita agresif yang timbul dalam diri kita. Ya, kemudian mampu meminta bantuan jika diperlukan. Ya. Jadi tidak malu-malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Tapi dengan kata-kata tolong dong. Bisa bantu saya enggak? Ya, jangan minta tolongnya. Woi tolong aku. Enggak mau tolong kecil. Nah, misalnya itu contoh yang agresif. Ya. Selanjutnya, mengapa komunikasi asertif penting? Ya, yang pertama adalah meningkatkan hubungan interpersonal. Ya, inter itu dalam, in, ya. Personal ya, misalnya seperti kita ini. Ya. Kalau kita personal jadi masyarakat, ya berarti personalnya masyarakat. Kita di kelas, personalnya kelas. Jadi artinya meningkatkan hubungan, ya, kekeluargaan. Ya. Kita ini dalam satu sekolah berarti satu keluarga. Dalam satu masyarakat juga satu keluarga. Hubungannya harus tetap ditingkatkan. Jangan diciderai dengan perilaku yang
agresif tadi, ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, ya. Dengan kita berani mengungkapkan pendapat, berarti kita sudah memiliki sifat percaya diri. Ya, orang yang tidak percaya diri dia ngomong aja nggak berani, mengeluarkan pendapat tidak berani. Ya, kemudian membantu mencapai tujuan. Ya, pasti pendapat kita akan membantu mencapai tujuan. Ya. Selanjutnya, ya, tujuannya apa? Menyatakan pendapat, perasaan, dan kebutuhan secara langsung, jujur dan tepat, menghormati hak perasaan orang lain, dan mampu menolak permintaan yang tidak sesuai tanpa merasa bersalah, dan mempertahankan diri tanpa menyerang orang lain. Itulah tujuan perilaku asertif. Ya. Ya. Sekarang kita latihan. Ya, latihannya seperti apa? Ya. Nanti kita akan membuat forum kelompok. Ya. Anggap saja kalian ini adalah sekarang siswa kelas 9. Ya. Yang tidak lama lagi akan mengadakan perpisahan. Ya. Perpisahan, ya. Jadi biasanya kalau di akhir sekolah itu perpisahan diadakan acara apa? Ya. Ada yang diadakan, Bapak hidupkan lampu dulu sebentar. Ya. Biasanya ada acara perpisahan di mana? Di sekolah. Yang kedua, perpisahannya dilaksanakan di gedung. Ya. Atau pilihan yang ketiga, perpisahannya dilaksanakan dengan jalan-jalan, ya, keluar kota. Ya. Baik, di sini Bapak berperan sebagai pemimpin rapat. Ya. Kita mulai rapat kita. Ya, Bapak mulai ya. Nanti kalian pasti punya pendapat masing-masing. Menurut kalian perpisahan itu yang terbaik, apakah di sekolah, apakah di gedung, apakah jalan-jalan keluar kota? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan rapat tentang perpisahan kita kelas 9. Ya. Ini ada 3 wacana yang disajikan oleh sekolah atau yang disetujui kepala sekolah. Namun tetap keputusan ada pada forum, ya, siswa yang terbanyak. Ya. Silahkan, ada yang berpendapat apakah perpisahan di sekolah atau di gedung atau jalan-jalan. Silahkan tunjuk tangan yang mau mengeluarkan pendapat. Menurut Azizah, perpisahan ini sebaiknya di mana? Di sekolah. Ya. Alasannya di sekolah apa? Kalau misalnya di luar nanti kalau misalnya jadi apa-apa orang tua juga takutnya tidak boleh. Ya. Enaknya di sekolah. Jadi menurut Azizah, ya, perpisahan sebaiknya dilaksanakan di sekolah. Kenapa? Alasannya karena kalau di luar sekolah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran dan lain sebagainya, ya, itu nanti orang tua akan sulit memantaunya. Kemudian itu menurut Azizah, ya, kita laksanakan di sekolah. Kemudian menurut M. Farhan Akbar mana? Ini Farhan. Ya, menurut Farhan perpisahannya sebaiknya di mana? Di sekolah. Hah? Di sekolah. Kenapa alasannya? Biar ketemu. Hah? Biar ketemu dengan
Iya. Jadi alasannya ya, Farhan juga menyatakan di sekolah. Cuman Farhannya orangnya agak pendiam, pasif ya. Jadi apa alasannya kata dia? Biar bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Ada yang berpendapat pengen di gedung? Silahkan tunjuk tangan. Ada yang berpendapat pengen jalan-jalan? Tidak ada. Ya. Bapak ambil contoh satu lagi. Dua lah. Ya, dua laki-laki, dua perempuan. Coba si Rifki Aditya mana? Ah, ya. Menurut Rifki Aditya, perpisahannya seharusnya di mana? Di sekolah, Ya, alasannya? karena lebih aman. Ya. Karena di sekolah akan lebih aman. Satu lagi perempuan. Zalfa, mana Zalfa? Oh, di belakang. Iya. Menurut Zalfa, perpisahannya di mana yang terbaik? Di sekolah. Alasannya? Karena bisa ketemu guru-guru biar Iya. Ya, alasannya hampir sama ya. Artinya kalau kita laksanakan di sekolah perpisahannya, kita bisa bertemu dengan semua guru, ya, kita bisa bertemu dengan masyarakat sekolah, ya. Laksanakan perpisahannya di sekolah. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Iya. Berarti semuanya setuju. Berarti rapat ini Bapak akhiri dengan keputusan bahwa perpisahan akan kita laksanakan di sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Karena kita hari-harinya di sekolah, ya perpisahannya harus di sekolah. Kalau kita laksanakan di luar nanti ya misalnya jalan-jalan, ya resikonya banyak. Ada kita pernah melihat bus pariwisatanya terbalik seperti tahun yang lalu ya. Itu ya bisa kita hindari, kita minimalisir. Ya, meskipun kecelakaan itu ya tidak bisa dihindari, ajal itu tidak bisa dihindari, tetapi tetap bisa diikhtiarkan atau diusahakan. Tidak mungkin kalau kita melaksanakan di sekolah ya diantar pakai motor, pakai mobil, mobilnya kecelakaan semua ya kan. Tapi kalau misalnya kita pergi dalam satu bus, kalau busnya kecelakaan, ya habis kita celaka semua. Ya, jadi putusannya kita melaksanakan perpisahan di sekolah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang asertif. Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Pertanyaannya ya seputar asertif tadi. Apa itu perilaku asertif? Siapa yang bisa jawab? Silahkan tunjuk tangan. Nah, ini berarti kalian pasif. Ya. Coba menurut siapa namanya? Hah? Diva. Menurut Diva asertif itu apa? Berperilaku diam. Benarkah asertif itu berperilaku diam? Tidak, ya. Bisa bantu jawab asertif itu apa? Ini pasif juga. Coba siapa namanya? Fiona. Menurut Fiona apa itu asertif tadi? Yang berani mengatakannya dan tidak. Ya. Dan berani mengungkapkan. Ya, berani mengatakan atau berani mengungkapkan isi hati kita ya tanpa harus menyakiti orang lain ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dengan pemaparan materi ini kita semua bisa menjadi orang yang asertif, artinya berani mengungkapkan isi hati ataupun pikiran kita. Jangan cuman mendam, ya. Jangan cuman diem pasif. Jangan pula kita agresif, artinya jangan menggebu-gebu.
merasa paling benar, merasa paling benar ya. Ya, jadi asertif itu artinya ya kita adalah berani mengungkapkan kata-kata atau perasaan kita tanpa harus menyakiti orang lain. Baik, sebagai proyek kita nanti kalian buatlah video tentang perilaku asertif ya. Mungkin kamu nanti pura-pura mengajar, ada yang jadi guru, nanti akan Bapak menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti berdasarkan absen aja nanti kelompoknya. Jadi tiap kelompok itu membuat, misalnya ya kalau tadi kan peranannya rapat, ya nanti mungkin ada perannya di sekolah, ada peranan sebagai ketua OSIS atau rapat pramuka atau rapat PMR, ya jadi banyak macam-macam. Ya, di situ nanti kalian bisa mengeluarkan pendapat. Jadi nanti disiapkan minggu depan proyeknya dikumpul berupa video. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.